Oke, berikutnya saya sajikan latihan soal bersamanya. Soal pertama, diketahui teh 2 cangkir memproduksi teh minuman dalam kemasan menggunakan mesin khusus mengisikan 500 ml cairan teh ke dalam kemasan botol, ya. Mengisikan 500 ml, ya. Itu hanya kalimat bumbu-bumbu pemanis, ya. Kalimat berikutnya, dari pengalaman selama lebih dari 25 tahun, teh 2 cangkir mengetahui jumlah produk dalam setiap botol berdistribusi normal dengan rata-rata 500 ml. Nah, ini ada kata-kata rata-rata 500 ml, ya. Bertahun-tahun, ini ceritanya 25 tahun lebih dia memproduksi rata-ratanya 500 ml. Berarti ini adalah rata-rata populasi dan standar deviasinya 48 ml. Kenapa populasi? Karena belum ada kata diambil sampel. Ya, standar deviasinya pun masih simbolnya adalah tau atau standar deviasi populasi. Sampel, nah ini sampel sebanyak 500 botol diisi 1 jam terakhir didapatkan rata-rata 493,72. Berikutnya, dengan taraf keyakinan 99%, apakah dapat dibuktikan bahwa rata-rata jumlah botol yang terisi tidak sebesar 500 ml? Kalian bisa lihat soalnya tadi di slide sebelumnya, ya, atau di video sebelumnya saya buatkan diketahui dulu, ya. Tadi masih ingat ya, soalnya tadi 500 ml, lalu ada berapa botol? 500 botol, lalu ada 49372 ml, ya. Nah, ini 500 botol tuh N kecil. Kenapa? Karena sampel, lalu ini expire-nya, lalu 500 ml adalah mu-nya, sedangkan taunya adalah 48 ml, ya. Nah, N besarnya tidak diketahui. Berarti dalam 25 tahun kan kita nggak tahu ya berapa produk yang telah dihasilkan. Ditanyakan, ya, ini hipotesisnya nih. Ini hipotesisnya. Ya, dapat dibuktikan bahwa rata-rata jumlah botol yang terisi tidak sebesar 500. Berarti mu 500 tidak sebesar, berarti tidak sama dengan, berarti uji 2 arah, ya. Diketahui juga 1 min alfanya 99%, ya. Gampang sekali ini, tinggal jawab lewat 5 step. Ya, step pertama adalah hipotesisnya dulu. Kalian buat di sini tidak sebesar. Berarti ingat formula yang pertama tadi di gambarnya, ya. Berarti tidak sebesar itu, ya, yang paling ujung, ya, sama dengan dan tidak sama dengan. Oke. Berarti tinggal diisikan mu sama dengan dan tidak sama dengan. Tinggal dikasih keterangan rata-rata sebesar 500 ml, tinggal dilengkapinya rata-rata apanya, ya. Lalu di sini tidak sebesar 500 ml, ya. Oke, itu step 1 selesai, ya. Step kedua, taraf nyata. Tadi berarti kalau alfanya berarti sebesar 1%, 1 min alfanya 99%, karena diketahui taraf keyakinan, ya. Berarti cukup gampang cari Z alfa per 2-nya, 1 min alfa per 2, berarti 0,99 dibagi 2 kan berapa sih nanti Z alfa per 2-nya, ya? 495, ya. Berarti Z alfa per 2-nya berapa nilainya? Dicari yang mendekati 495. Yang mendekati 495 kayaknya 196. Betul enggak? Bukan 495 yang di bawah ini. Nah, itu 25 75 25 75, karena selisihnya apa?
4949 dan 4951 selisihnya sama-sama 1. Berarti sebesar 2,575 ya. Ini Z tabel ya. Z tabel dianggap sebagai Z tabel sebagai batas plus minus 2575. Kenapa ada plus minusnya? Karena kalau dua arah itu batasnya ada di ruas kiri dan ruas kanan. Oke, cukup bisa dipahami, jadi bisa positif, bisa negatif. Nomor 3 yang perlu kita hitung, Z hitungnya dulu, 3. Z hitung, saya tulis hitungnya, Z hitung supaya enak, lengkap. Ya, Z hitungnya sama dengan pakai rumus tanpa faktor atau dengan faktor. Kita lihat, tahu X bar-nya tadi, N besarnya tidak diketahui, berarti tanpa faktor ya. Ini 48 dibagi akar 500, sorry. 48 dibagi akar 500. Saya langsung aja ya, 48 bagi akar 500 dibuat 4 desimal dulu lah seperti biasa. 21466. Oke, berikutnya kita masuk Z hitung. X bar-nya tadi senilai 49372 min 500 sama 21466. Silahkan dihitung, saya langsung aja rumusnya ya. 49372 kurang 500 dibagi answer. 493,72 dikurang 500 dibagi dengan 21466. Oke, hasilnya dapat saya minus 29256. Minus ya, minus 2,9256. Oke, minus ya, ada tanda minusnya, berarti kita gambarkan nomor 4, tidak usah pakai rumus tapi gambar saja. Kalian harus benar gambarnya dua arah. Ini seperti ini gambarnya, ini 2 pagar, ini minus dibuat dulu. Sorry, ini minus 2575 didapat dari sini ya batasnya, dan ini 2575. Nah, ini yang akan dilihat, minus 29256 itu di sisi H0 diterima atau H0 ditolak. Kita lihat 29256, berarti di ruas sebelah kirinya ya, ini ya 9256 ya. H0 jelas ditolak. Berarti apa kok H0 nya ditolak? Jawabnya, kesimpulannya apa? Benar atau salah? Tadi H0 ditolak berarti terima H1. Berarti benar bahwa rata-rata pengisian teh tidak sebesar 500 ml ya. Bisa dipahami ya. Ini kan kita hanya membandingkan antara tabel dengan hitungnya saja ya. Terus dikasih kesimpulan sama atau tidak dengan dugaan sementara yang dibuat peneliti. Oke, itu untuk soal nomor 1. Oke, kita menuju ke soal 2. Di sini ada seorang dokter anak mengklaim bahwa obat racikannya mampu menyembuhkan demam anak kurang dari 48 jam. Kurang dari. Untuk itu dilakukan pengambilan sampel secara acak terhadap 25 anak yang pernah demam dan mengonsumsi obat tersebut. Didapatkan rata-rata dan standar deviasi mereka sembuh adalah 45,2 jam dan 7 jam. Ini berarti rata-rata dan standar deviasi dari sampel.
Dengan tingkat kepercayaan 95%, kesimpulan apa yang berhasil ditemukan? Apakah sama dengan klaim awal? Apakah berbeda? Ya. Oke, kita lanjutkan ke lembar jawabnya. Saya akan buatkan dulu diketahui tanya dan jawab. Oke, ya, diketahuinya apa? Diketahuinya adalah tadi ada 48 jam, itu sebagai mu 48 jam ya. Oke, X barnya 45 jam. 2 jam dan standar deviasinya 7 jam. Lalu N kecilnya 25. N besarnya tidak diketahui ya. Oke, kita bisa lihat ditanyakannya. Oke, apakah mu-nya kurang dari 48 jam? Berarti ini uji berapa arah ya? Ya, uji satu arah. Arah kiri nanti arsirannya ya. Oke, jawabnya seperti biasa 5 langkah. Step 1, tentukan dulu H0 dan H1-nya atau HA-nya. Kita lihat kurang dari. Ya, formulanya dibuka lagi, catatannya yang kecil tadi. Ya, nih kurang dari ya. H1 kurang dari, berarti yang tengah ya, tuh. Lebih besar, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan ya. H1 letaknya, ada karena kurang dari ya. Berarti H1 tinggal di template, kurang dari 48 jam, dan yang ini kebalikannya. Lalu dilengkapin rata-rata obat mampu menyembuhkan kurang dari 48 jam. Tidak kurang dari, ya ini idemnya sama ya, kalimatnya tinggal ditambahkan kata tidak ya, karena bisa lebih besar atau tepat di 48 jam ya. Oke, berikutnya saya mau mencoba membantu membuat ke tahap 2 ya. Step 2 adalah taraf nyatanya. Di sini yang diketahui malah tingkat kepercayaannya, yaitu 95%. Berarti taraf nyatanya 100 dikurang 95%, 5%, 0,05 ya. Lalu di sini menggunakan tabel apa ya? N-nya tadi 25 ya. Tabel T ya. Gunakan tabel T. Y karena N-nya 25 atau kurang dari 30. Ya, kita lihat T 0,05, satu arah, dan DF-nya sama dengan 25 min 1, berarti 24. Berarti T 005, 1, dan 24. Seperti itu ya cara membuatnya atau cara mengkonklusi daripada tabel T-nya. Oke, kita berlanjut lihat tabel T-nya terlebih dahulu ya. Oke, silahkan dibuka untuk tabel T-nya teman-teman ya. Kita saya ketutup tabel T-nya ya. Silahkan sambil dibuka tabel T-nya ya. Dicari, saya nyiapin tabel T-nya hilang kemana. Oke, ini ya tabel T-nya ya, silahkan dilihat 0,05 satu arah. Lihat
0,25, 0,10, 0,05. Itu lihat yang bagian atas ya. Mungkin saya tunjuk pakai pensil. Nih. Ya, yang ini. Lalu lihat 24. Ya, lihat 24 tuh. 0,05 ini. Lihat 24. Nih, 13 sebelahnya. 1711. 1711 ya. Bisa ya 1,711. Oke, 1,711 ya. Ini sebagai pokok dari pembatasannya. Nomor 3, T ini T tabel ya berarti ya. Oke. Nah, T hitungnya berarti atau T statistiknya dalam bahasa Inggris X min mu X bar per tau X bar. Nah, seperti biasa kita cari dulu tau X barnya. Karena ini tau X barnya diketahuinya adalah S, berarti S per akar N. Jadi S-nya tadi berapa ya? Coba bisa dilihat lagi. Saya lupa S-nya adalah 7 jam. Ya, jangan lupa akar N-nya adalah 25, berarti 7 per 5, 1,4 ya. Oke, itu baru tahu X bar-nya ya. Sekarang dihitung lagi, kita hitung sama dengan X bar-nya tadi adalah 45,2 dikurang mu-nya dibagi 1,4 ya. Kalau udah mau finish gini cepat dan enak. Tapi kalau masih tahap-tahap awal, kalian masih harus membuat tahapannya dengan tepat dulu. Oke. Minus 2 hasilnya ternyata teman-teman. Ya, pas, bagus hasilnya. Saya nggak menyangka hasilnya ternyata minus 2 karena 1,4 tadi ya. Oke, berikutnya kita tahap 4 ya. Gambarkannya ya, gampang ini gambarnya. Arahnya kiri atau kanan? Tadi ngomongnya kurang dari 48. Berarti arahnya kiri. Ya, ini juga ditambahkan poin 2 tadi saya lupa ditambahkan tanda minus. Kenapa? Ya karena arahnya kiri ya. 1,711 minus tadi ya. Oke, berarti ini sebagai patokannya seperti ini diarsirnya sebelah kirinya. Nah, ini T tabelnya ya. Nah, T hitungnya berapa? Min 2,00, H0 ditolak. Min 2,00. Ini kisaran arsir ya. Ini kisaran beningnya H0 diterima. Ya. Berarti tepat enggak? Ya. Kesimpulannya H0 diterima atau alias H1-nya H0-nya ditolak atau inisialnya H1-nya yang diterima ya. Nih, hasilnya min 2 kan di sini nih. Nah, oke. Kalau ini kan daerah-daerah lebih dari min 1,711. Oke. Nah, kalau sudah kelima berarti benar nggak pernyataannya? Tadi pernyataannya mampu menyembuhkan kurang dari 48 jam. Berarti kesimpulannya benar bahwa obat racikan dokter tersebut mampu menyembuhkan demam kurang dari 48 jam. Sesuai klaim awal ya. Kalau misal H0-nya diterima berarti menyanggah atau tidak tepat gitu ya. Oke. Itu 2 soal, semoga kalian bisa pahami kesemuanya. Ya, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak ya. Semoga kita dalam beberapa minggu lagi bisa ketemu di kelas jika Tuhan mengizinkan, tapi jika belum berarti UAS-nya pun akan online ya. Oke, selamat belajar dan jangan lupa nanti ada latihan soal di hari perkuliahan kalian.